Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, hari ini kita melanjutkan materi berikutnya tentang Getext and Thornton. Apa sih Getext and Thornton? Getext and Thornton ini sama-sama merupakan jenis cake, tapi perbedaannya itu cuma penyebutannya saja. Kalau Getext ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya cake, sedangkan Thornton ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya juga cake. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian cake, Getext and Thornton, yang kedua klasifikasi adonannya, yang ketiga bahan dan alat pembuatannya, yang keempat metode dan teknik pembuatannya, dan yang kelima faktor kegagalannya. Selanjutnya, definisi Getext and Thornton. Apa sih definisi dari cake, Getext and Thornton? Cake merupakan adonan yang dipanggang dengan bahan dasar seperti tepung terigu, gula, telur, lemak, serta bahan tambahan lainnya seperti garam, bahan cairan, bahan pengembang, maupun bahan pengisinya. Selanjutnya, Getext ini yaitu kue yang terbuat dari bahan dasar butter sponge atau yang biasa disebut dengan layer cake. Getext ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya cake. Jenis-jenis Getext ini ada Getext Africain, Getext Meringue, Getext Honor. Yang termasuk jenis kue klasik dari Getext ini yaitu Getext Honor. Selanjutnya, Thornton. Thornton ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya kue. Thornton ini disajikan secara disusun, dilapisi dengan berbagai macam filling dan covering dengan berbagai macam bahan penutup atau topping lainnya seperti buttercream, coklat ganache, fondant, royal icing maupun gumpas. Jadi kesimpulannya, istilah cake yang cake, Getext and Thornton ini merupakan suatu istilah cake yang digunakan dari dari negara lain. Seperti Getext ini merupakan cake yang berasal dari bahasa Perancis, dan Thornton ini istilah cake berasal dari Jerman. Jadi Getext and Thornton ini merupakan bagian dari cake, hanya penyebutan namanya saja yang berbeda. Selanjutnya, klasifikasi dan metode pembuatan adonan cake, Getext and Thornton. Klasifikasi adonan terbagi menjadi 4, yaitu butter tipe cake, sponge cake, foam tipe cake, dan rich cake. Butter tipe cake merupakan adonan cake yang dibuat dari mentega yang dikocok bersama gula hingga creamy. Cake jenis ini memerlukan bahan pengembang berupa baking powder atau soda kue. Butter tipe cake ini memiliki perbandingan yang sama antara lemak dengan tepung terigunya. Selanjutnya, selanjutnya metode pengadukan dari butter tipe cake ini ada 4. Yang pertama adalah sugar butter method, flour butter method, blending method, dan all-in method. Apa sih sugar butter method ini? Sugar butter method ini yaitu lemak dan gula dikocok hingga lembut dan membentuk krim. Selanjutnya adonan yang telah tercampur, masukkan telur sambil dikocok dengan kecepatan tinggi hingga menjadi adonan yang lembut, ringan, dan halus. Selanjutnya, campurkan telur ke dalam adonan. Selanjutnya, flour batter method. Flour batter method ini
yaitu lemak dikocok hingga membentuk krim, lalu masukkan sebagian tepung terigu dan adonan dikocok hingga tercampur rata dan lembut. Selanjutnya, telur dan gula dikocok tersendiri hingga mengembang, berbuih dan kaku. Tuang kocokan telur dalam adonan lemak. Selanjutnya, masukkan sisa tepung dan bahan lainnya sambil diaduk hingga rata. Yang ketiga, blending method. Blending method ini lemak, gula, dan tepung terigu yang sudah dicampur dengan baking powder dikocok sampai ringan, lalu masukkan telur sampai rata atau lembut. Dan yang terakhir yaitu all-in method, yaitu semua bahan baku dikocok secara bersama-sama. Selanjutnya, contoh dari butter cake ini ada banana cake, crumble cake, upside down cake, marble cake, maupun English fruit cake. Selanjutnya, sponge cake. Sponge cake ini yaitu cake yang memiliki tekstur ringan, berongga, dan permukaannya rata dengan menggunakan teknik sponge. Teknik sponge ini yaitu teknik membuat cake yang bergantung pada kocokan telurnya, di mana dengan kocokan telur tersebut membuat banyaknya udara yang masuk ke dalam adonan sehingga adonan tersebut mengembang dengan sempurna. Metode yang digunakan ini ada 3, bisa menggunakan metode tradisional, all-in method, maupun French method. Tradisional method ini yaitu diawali dengan mengaduk bahan telur, gula, maupun emulsifier hingga lembut dan mengembang. Yang kedua, masukkan tepung terigu dan margarin cair secara bertahap sambil diaduk hingga rata. Selanjutnya, all-in method. All-in method ini diawali dengan mengocok tepung terigu, gula, telur, maupun emulsifier secara bersama hingga mengembang dan kaku. Setelah itu, masukkan margarin yang telah dicairkan sambil diaduk hingga merata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu French method atau metode Prancis, yaitu putih telur diaduk dengan gula sampai mengembang. Lalu yang kedua, kuning telurnya diaduk dengan gula dan emulsifier hingga mengental dan mengembang. Selanjutnya, campur putih dan kuning telur, aduk hingga tercampur rata, dan masukkan secara bertahap tepung terigu dan margarin cairnya. Ini contoh hasil dari sponge cake, ada bolu gulung, brownies, maupun cupcake. Yang ketiga yaitu foam tipe cake. Foam tipe cake ini adonan yang dibuat dari butter dough dan meringue. Foam tipe cake ini biasanya tidak menambahkan lemak seperti mentega, margarin, atau minyak pada adonannya, dan juga tidak menambahkan pengembang seperti baking powder. Volume pada adonan foam cake ini didapat dari telur atau putih telur yang diaduk hingga mengembang, lalu baru ditambahkan dengan bahan lainnya. Kenapa tidak ditambahkan lemak pada adonannya? Bertujuan agar tidak memberatkan adonan yang menjadikan adonan tersebut tidak mengembang. Namun karena tidak menggunakan lemak inilah kue ini sedikit kehilangan rasa gurih dan kelembapannya. Selanjutnya, foam tipe cake ini dapat dibedakan kembali menjadi 2, yaitu angel food cake dan chiffon cake. Angel food cake ini
merupakan adonan foam tipe cake yang hanya menggunakan putih telurnya saja dalam adonannya, sedangkan chiffon cake ini menggunakan kuning telur pada adonannya. Biasanya angel food cake ini memiliki warna putih di bagian dalamnya, lalu bagian luarnya ini beremah dan berwarna coklat muda serta agak kenyal. Kue ini memiliki tinggi, ringan rasa, serta mengembang seperti kapas dan manis. Apa sih perbedaan dari kedua jenis cake foam tipe cake ini? Kalau angel food cake ini tidak mengandung sumber lemak, sedangkan chiffon cake ini menggunakan kuning telur dan minyaknya. Lalu angel food cake ini lebih banyak menggunakan telurnya dibandingkan dengan chiffon cake. Chiffon cake ini lebih kokoh dibandingkan angel food cake sebab chiffon cake ini mengandung bahan pengembang kimiawi seperti baking powder maupun baking soda. Jadi chiffon cake ini bisa dicampur dengan beragam bahan tambahan seperti bahan pengisinya kayak kacang-kacangan, toppingnya maupun toppingnya. Sementara itu angel food cake ini hanya diberi topping yang ringan agar bagian tengahnya ini tidak mengempis. Dan angel food cake ini memiliki rasa yang sudah manis, jadi tidak perlu diberikannya topping seperti icing sugar maupun lain-lainnya. Dan yang terakhir, chiffon cake ini memiliki rasa yang lebih kaya karena mengandungnya lemak dan memiliki tekstur yang lebih beremah dibandingkan angel food cake yang rasanya cenderung hanya manis. Selanjutnya, rich cake. Rich cake ini merupakan teknik pembuatan dengan cara mengocok mentega sampai creamy, lembut, ringan. Kemudian di lain tempat kocok kuning telur dan gula pasir hingga mengembang. Setelah itu masukkan tepung terigu. Yang terakhir yaitu masukkan mentega yang telah yang lembut, lalu aduk hingga rata. Jenis rich cake ini diantaranya yaitu lepis Lagit, lepis Surabaya, dan Moscovis. Dan yang terakhir yaitu bahan, alat, dan kesalahan pada cake. Bahan-bahan apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan cake ini? Yaitu pertama ada telur, coklat, pengembang kimiawi, SKM, lemak maupun gula dan garam. Fungsi dari telur ini yaitu sebagai pelembab, karena bagian telur ini memiliki kurang lebih 85% cairan di bagian putih telurnya, sedangkan di kuning telurnya berfungsi sebagai pengempuk kue karena adanya protein atau lecitin telur dan kandungan lemak yang ada di dalamnya. Selanjutnya coklat. Apa sih fungsi dari coklat? Coklat ini memiliki peran sebagai pemberi rasa coklat dan harumnya yang khas. Dalam bentuk bubuk, coklat bersifat meringankan kue, sedangkan dalam bentuk cair seperti coklat blok berfungsi sebagai pengempuk kue karena mengandung lemak dan cocoa butter. Selanjutnya pengembang kimiawi, contohnya itu kayak baking powder, soda kue, dan biasanya itu dipakai pada kondisi tertentu, kondisi di mana si pembuat kue ingin membuat kue agar kuenya itu lebih mengembang dengan cepat. Selanjutnya SKM. SKM ini atau susu kental manis ini berfungsi sebagai pengempuk dan penghalus kue, juga sebagai pengharum kue. Lemak berfungsi sebagai pengempuk kue karena lemak bersifat melemahkan gluten yang ada di dalam tepung,
sehingga kue menjadi tidak terlalu keras. Dan yang terakhir, gula dan garam. Gula ini fungsinya sebagai cita rasa yang manis dan pengempuk kue. Gula ini juga berfungsi sebagai pelembab jika bentuknya itu cair atau sirup. Sedangkan garam fungsinya itu sebagai peningkat rasa. Lalu alat apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan cake ini? Yang pertama ada mangkuk adonan atau whisking bowl, piring cetakan kue bolu atau tartlet mold, kantong corong atau piping bag, corong penghias kue atau pastry tube, pengocok krim maupun loyang. Selanjutnya, kesalahan pada cake. Beberapa kesalahan pada cake antara lain kesalahan bentuknya, kesalahan susunannya, kesalahan teksturnya, kesalahan keraknya, kesalahan warnanya, maupun kesalahan lainnya. Contohnya ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu kesalahan seperti cake-nya tersebut itu anjlok pada saat pemanggangannya. Itu tuh dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, terlalu banyaknya gula sehingga dapat melemahkan protein atau gluten dan mempengaruhi pembentukan struktur selama pembakarannya. Yang kedua, karena jumlah tepung terigu yang dipakai itu kurang dalam formula resep yang seharusnya dan mempengaruhi pembentukan strukturnya. Dan yang ketiga, terlalu banyak penggunaan baking powder. Karena terlalu banyak penggunaan baking powder menyebabkan terlalu banyaknya gas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan struktur cake dapat menahan udara yang dihasilkan. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi itu kulitnya terlalu tebal. Penyebab faktor kulitnya terlalu tebal ini yaitu yang pertama, panas oven di bagian bawah atau bagian atasnya terlalu tinggi. Yang kedua, kandungan gulanya itu juga terlalu tinggi sehingga cepatnya proses karamelisasi gula dan dapat mengakibatkan bagian kulitnya ini menebal. Yang ketiga, penyebabnya itu suhu oven rendah mengakibatkan waktu pembakaran yang lebih lama dan mengakibatkan overbaking. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi ini yaitu teksturnya. Teksturnya itu menjadi kasar karena penyebabnya itu yang pertama, terlalu banyaknya baking powder, lalu tinggi kandungan gulanya, terlalu banyaknya penggunaan lemak. Dan yang terakhir yaitu kesalahan warna. Kesalahan warna ini bisa diakibatkan karena apinya itu terlalu besar, membuat cake bagian luarnya sudah hangus duluan sedangkan tengahnya itu belum matang. Terus juga karena panas ovennya tidak rata mengakibatkan cake ini itu miring. Lalu ada yang miring sedangkan di bagian sisi lainnya cake-nya itu bisa terjadi hangus bagian. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.